Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik, hidayah serta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kita dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk kita mengamalkan ilmu tersebut, dan semoga amalan yang kita amalkan itu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan belajar satu tema yang kita beri judul kelak mereka pasti akan mengetahui. Kajian kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari surat At-Takatsur. Tafsir dari surat At-Takatsur, yaitu surat yang ke-102 di dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu surat yang ke-102 di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat At-Takatsur adalah surat yang dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah, sebagai surat Makkiyah. Kenapa disebut dengan surat Makkiyah? Karena pembahasan yang terdapat di dalam surat At-Takatsur ini itu berbicara tentang hari kiamat. Berbicara tentang hari kiamat, yang mana para ulama menyebutkan bahwasanya di antara ciri daripada surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah. Yang pertama, konten pembicaraannya itu berbicara tentang hari kiamat. Itu yang pertama. Jadi isi dari surat Makkiyah itu isinya berbicara tentang hari kiamat. Kemudian yang kedua, isi dari surat Makkiyah itu berbicara tentang kenabian. Ya, yaitu berbicara tentang kenabian, menjelaskan tentang kenabian. Jadi yang pertama tadi berbicara tentang hari kiamat, sedangkan yang kedua yaitu berbicara tentang kenabian, ya. Sedangkan yang ketiga, isi dari surat-surat Makkiyah itu berbicara tentang keautentikan dari Al-Quran. Artinya Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah, bukan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini
3 pembahasan secara umum yang terdapat di dalam surat Makkiyah. Dan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan berbahagia ini termasuk ke dalam pembahasan dari surat-surat Makkiyah. Baik. Surat At-Takatsur itu memiliki nama lain yang disebutkan oleh para ulama sebagai surat Al-Maqabir. Surat Al-Maqabir. Kenapa dikatakan surat Al-Maqabir? Karena kata maqabir itu hanya terdapat 1 di dalam Al-Quran, dan itu hanya terdapat di dalam surat ini. Saya ulangi, kata-kata maqabir ya, itu hanya terdapat 1 di dalam Al-Quran, dan itu hanya terdapat di dalam surat At-Takatsur. Kalau antum ketik misalkan pada aplikasi mushaf itu ya, tulis maqabir, itu tidak akan keluar di surat yang lain, hanya keluar pada surat At-Takatsur. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya nama lain daripada surat ini selain daripada surat At-Takatsur disebut dengan surat Al-Maqabir. Itu surat Al-Maqabir. Baik. Ini selayang pandang terkait surat ini ya. Sekarang kita masuk ke apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takatsur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Apa maksudnya ayat ini? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan alhaakumut takatsur, kemegah-megahan telah melalaikan dirimu, asghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa ibtiga'i. Kecintaan kalian terhadap dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia serta perhiasan-perhiasan dunia yang menyilaukan mata ini menjadikan kalian itu lupa, lalai dari mengejar akhirat, dan kalian sibuk untuk mengejar dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita bahwasanya kebanyakan manusia ini jamaah, mereka sibuk untuk mengejar dunianya. Mereka sibuk untuk memperbanyak perbendaharaan dunia. Apalagi orang yang beriman, mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat yang terbaik bagi mereka, yaitu akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal abadi. Namun perlu diingat, perlu digarisbawahi, Allah itu tidak melarang kita untuk mencari dunia. Allah itu tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Tidak dilarang. Bahkan kaum muslimin disuruh kaya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa kaya itu. Liman ittaqa, yang penting syaratnya 1 terpenuhi dalam diri kita. Kalau kaya harus menjadi orang kaya yang bertakwa. Enggak apa-apa kaya, enggak ada yang larang enggak kaya. Para sahabat banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, sahabat-sahabat yang lainnya juga banyak yang kaya. Abu Sufyan itu kaya. Tapi Nabi memberikan pilihan dan memberikan sebuah catatan, kalau kita kaya tidak apa-apa, yang penting kita itu bertakwa. Tapi kita kembali ke ayat ini. Kita tidak dilarang untuk mencari dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas mengatakan, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, hendaklah kalian itu mencari kehidupan akhirat. Lalu Allah mengatakan, walatan sanasibaka minad dunia, namun kalian jangan lupa bahwasanya kalian itu memiliki bagian dari dunia untuk kalian ambil. Namun yang dilarang dalam agama kita tuh masyarakat muslimin, yaitu seorang
yang sibuk mengejar dunia, dia fokus untuk mengejar dunia, tapi lupa untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Itu yang dilarang. 24 jam dia mikir dunia, mau tidur dunia, bangun tidur dunia, setiap hari mikir dunia. Selalu berpikir bagaimana meninggikan omset, meningkatkan pendapatan, bagaimana hari ini dia harus mendapatkan sekian. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana setiap hari dia meningkatkan kualitas amal dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilarang. Ya, saya ulang. Islam tidak melarang kita untuk mencari dunia, menjadi orang kaya. Tapi yang dilarang dalam agama kita itu ketika kekayaan itu, harta duniawi, menjadikan kita terlalu lalai, menjadikan kita lupa akan akhirat untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan kita yang lebih kekal abadi. Itu yang dilarang dalam agama kita. Ya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang sifat dari orang-orang yang akan datang belakangan. Maksudnya ya seperti kita-kita ini. Nabi SAW menyebutkan sifatnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan benci akan kematian, takut mati. Karena masih banyak planning ataupun ya agenda-agenda yang belum diselesaikan dari urusan-urusan dunianya. Namun kita tidak pernah ingat bagaimana untuk meningkatkan keimanan, apa planning kita 10 tahun ke depan terkait urusan akhirat kita 20 tahun ke depan. Kita tidak memiliki planning dalam masalah itu. Tapi kalau dalam masalah urusan dunia, kita memiliki planning yang sangat tertata rapi dan tersusun rapi. Tapi untuk akhirat tidak memiliki kita. Ya, 1 tahun harus habis kitab ini untuk kita pelajari. 1 tahun kita harus sudah menghafal ini. 1 bulan kita harus begini. Dalam 1 bulan ini kita harus sudah menghatamkan Al-Quran. Bulan berikutnya juga demikian. Kita tidak punya planning seperti itu. Tapi kalau dalam urusan dunia, luar biasa planningnya. Ya, bahkan jam-jamnya itu ada semua. Ya, jam sekian harus begini, jam sekian harus begini. Ya, tanggal sekian harus begini. Secara detail kita membuatnya. Kenapa untuk urusan akhirat kita tidak bisa seperti itu? Oleh karenanya kata Imam Ibnu Katsir di sini, kecintaan kalian terhadap dunia telah melalaikan kalian dari mengingat akhirat, dari mengejar akhirat. Wa tamadda bikum dzalika hatta ja'akumul maut, sehingga sampai datang kematian kepada kalian baru kalian sadar, oh ternyata sudah saatnya meninggal. Orang baru sadar kadang-kadang umur 60, 70 baru sadar. Ya. Oh saya sudah umur 60, apa yang sudah saya siapkan? Lah kemarin itu kemana aja? Kok baru sadarnya umur 60? Padahal kalau kita pikir ya, setiap Jumat kita diingatkan, bahkan kajian kita diingatkan. Namun itulah manusia, terkadang suka lupa dan lalai. Maka kita ingatkan kembali saat ini untuk diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, jangan sampai bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta menjadikan kita lalai dari mengejar akhirat karena kita disibukkan dengan dunia-dunia kita. Tidak apa-apa bekerja, silakan mencari nafkah, mencari harta duniawi, tapi jangan sampai kita dilalaikan dari semua itu untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, memuji orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kelapangan duniawi, diberikan kepada mereka harta duniawi, tapi semua itu tidak melalaikan mereka dari berzikir dan mengingat Allah. Dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-37 kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka itu tijarah, itu perdagangan, jual beli, harta duniawi. Tapi semua itu kata Allah tidak melalaikan mereka dari apa? An dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat,
wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Kalau datang waktunya sholat, mereka sholat. Datang waktunya waktu zakat, mereka berzakat. Ketika datang perintah untuk berpuasa, mereka berpuasa. Ketika mereka memiliki kelebihan harta untuk berangkat haji, mereka pergi berangkat haji. Jadi tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Bahkan dunia itu mereka jadikan sebagai jembatan mereka untuk mengejar akhirat. Mereka menjual dunia-dunia yang mereka kumpulkan untuk mengejar kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jadi di ayat yang pertama ini Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai bermegah-megahan itu melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat diri kita jamaah sekalian. Ya, kehidupan kita di atas muka bumi ini sempit, singkat. Usia kita tidak seperti usia umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu 950, 1000 tahun, bahkan lebih daripada itu. Nah, kita berapa usianya? Ya. Yang dapat 100 saja jarang. Jarang yang dapat usia 100 kemudian meninggal dunia. Kalaupun meninggal usia rentannya 60 sampai 80 tahun. Kebanyakan seperti itu. Bahkan ada yang kurang dari itu sudah meninggal dunia. Yang lebih daripada itu tidak terlalu banyak. Maka usia yang singkat ini jangan dibiarkan berlalu begitu saja hanya untuk mengejar kehidupan dunia yang itu hanya sesaat. Ya, tapi harus kita berpikir untuk bagaimana mengejar kehidupan akhirat. Taib. Itu ayat yang pertama. Bahwasanya Allah mengingatkan kepada kita untuk tidak bermegah-megahan yang melalaikan kita dari kehidupan akhirat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Ya. Sehingga tatkala mereka lalai dari mengingat akhirat dan mereka sibuk dengan bermegah-megahan mereka terhadap urusan-urusan dunia, sampailah saatnya mereka itu ternyata dimasukkan ke dalam kubur. Dimasukkan ke dalam kubur. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ja'alal ghayata ziyaratal maqabir dunal maut. Yang mana kita itu ya dijadikan oleh dunia tersebut lupa usianya sudah sekian, ternyata sudah saatnya untuk ziarah kepada kuburan. Maksudnya sudah bentar lagi mau mati. Ya. Andai kata kita mengambil usia Nabi, usia 63 tahun, berarti kalau kita sekarang usia 60, kita baru tobat sekarang 60 tahun, sisa 3 tahun berarti. Kira-kira 3 tahun ini apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita lakukan? Sementara urusan agama ini banyak. Belum lagi ditambah dengan dosa-dosa yang kita lakukan selama 60 tahun. Oleh karenanya pernah satu ketika Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah bertemu dengan seseorang yang usianya itu sudah sampai 60 tahun. Ketemu dia, Fudail bin Iyad berjumpa dengan orang yang sudah usianya 60 tahun. Ketika bertemu ditanya, "Ya fulan, kam atatka min umrik?" Berapa usiamu sekarang? Kata orang ini 60 tahun. Maka Fudail mengatakan, "Ya, sebentar lagi engkau akan mati." Langsung ditembak sama Fudail. "Sebentar lagi engkau akan mati." Kata orang yang 60 tahun ini, dia beristirja, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ketika dikasih tahu sebentar lagi engkau akan mati oleh Fudail, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apa kata Fudail kepada orang ini? "Wahai fulan, engkau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau ngerti enggak maksudnya? Faham tidak apa yang kau ucapkan itu?" Kata dia, "Faham. Ya. Aku mengerti apa yang aku ucapkan barusan. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Dan kapanpun Allah itu mau mengambil kita, itu terserah Allah. Tidak harus
Allah mengambil kita itu di usia 60, 61, 62 atau 70 tahun. Dah harus di usia seperti itu. Kapanpun Allah mau mengambil kita, itu terserah Allah. Dan segala sesuatu yang Allah titip kepada kita, kapanpun mau diambil, itu terserah Allah. Karena itu merupakan milik Allah. Itu milik Allah semuanya. Usia diri kita ini jamaah, harta benda yang kita miliki, itu semuanya merupakan titipan dari Allah. Dan kapanpun Allah mau mengambil titipan itu dari kita, itu terserah Allah. Anak itu titipan, ya. Makanya ada orang tua yang hanya dititipkan sebentar oleh Allah anaknya, tidak lama, hanya setahun diambil sama Allah. Ada yang 2 tahun diambil sama Allah. Bahkan ada yang baru hitungan jam sudah diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya itu milik Allah, ya. Jadi kita ini milik Allah. Dan kapanpun Allah itu mau mengambil kita, Allah akan mengambil. Lalu kata orang ini, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan tatkala kita dikembalikan sama Allah, kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan di atas muka bumi ini. Kita ditanya sama Allah. Maka disebutkan di dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala an, kata Nabi alaihi salatu wasalam, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Yang pertama, tentang usianya. Untuk apa kita habiskan usia kita? Kira-kira untuk apa aja? Nih usia yang sudah kita habiskan nih. Antum mungkin panjenengan semuanya ini berbeda usianya, ada sudah 60, 70 tahun. Ya. Taruhlah nanti kita meninggal usia 80 tahun kita habiskan di dunia ini. Untuk apa? Untuk apa? Harus ada jawabannya. Kita harus mempersiapkan, bukan berlalu begitu saja usia kita. Jadi usia yang berlalu dalam diri kita yang datang ini, itu semua akan ditanya sama Allah. Sehari, sebulan, setahun yang berlalu akan ditanya. Oleh karenanya Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau itu bertambah usianya, bukan malah gembira beliau. Bukan kayak kita, bertambah usia malah minta kado. Mana kadoku? Mana hadiahku? Hasan Al-Basri tidak. Beliau ketika usianya datang 1 tahun, beliau duduk merenung. Apa yang beliau lakukan? Setahun yang lalu saya ngapain ya? Ibadah yang saya lakukan apa sih? Setahun yang lalu. Beliau nggak mikir yang tahun-tahunnya ya, setahun yang lalu. Dari usia 50 ke 51 itu saya ngapain sih? Ya. Ibadah apa yang sudah saya habiskan? Al-Quran apa yang berapa kali saya tamat Al-Quran? Jadi dia mikir, dia mengaudit dirinya selama setahun itu ngapain? Kalau kita enggak, justru ketika bertambahnya usia itu merupakan waktu yang sangat kita nanti-nanti, karena orang akan memberikan hadiah kepada kita. Makanya kalau ada teman antum ulang tahun, coba kasih tulis di dalamnya itu ya tulisan, coba ingat setahun kemarin kamu ngapain gitu kan. Kira-kira ngapain teman antum itu? Usia akan ditanya kan? Jadi umur kita itu akan ditanya sama. Yang kedua kata Nabi SAW, an syababihi fima ablah, masa mudamu untuk apa engkau habiskan? Kenapa masa muda itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal masa muda itu adalah bagian daripada usia manusia. Karena masa muda itu adalah masa yang paling panjang dari umur manusia. Saya ulangi, masa muda itu adalah masa yang paling panjang dari umur manusia. Taruhlah kita ya balik umur 15 atau 13 tahun. Dari 13 ke 40 tahun, karena batas akhir dari masa muda itu usia 40 tahun. Itu ada berapa tahun kira-kira?
27 tahun. Lihat toh? 13 sampai 40 27 tahun. 27 tahun masa muda kita, masa di mana tubuh kita ini sedang fit-fitnya, sedang bagus-bagusnya, sedang kuat-kuatnya. Antum usia 40 tahun itu insya Allah pergi touring kuat. Kalau sudah masuk usia 50, 60 itu sudah bukan touring pakai motor. Ada sih tapi jarang. Ya. Paling panjang usia muda itu. Sementara masa tua itu pendek. Dan masa tua itu tidak sekuat kita di waktu muda. Itu akan ditanya sama Allah. Ketika kalian itu memiliki kondisi tubuh yang sangat fit, yang kuat, kalian habiskan untuk apa? Ditanya sama Allah. Nah, kita yang masih muda ini, antum yang berusia sekarang, yang sudah berusia 39, ya, 39 tahun 11 bulan 361 hari, berarti masih punya 4 hari kan? Itu masih dikatakan muda loh. Ada yang usianya 39 tahun 11 bulan 361 hari. Saya kasih hadiah. Ada nggak? Nggak ada. Antum yang masih usia 39 itu masih muda. 39 tahun 6 bulan itu masih muda. 39 tahun 11 bulan juga masih muda. Berarti antum punya 1 bulan lagi untuk menikmati masa muda. Kalau sudah 40, 40, sudah tua ini tuh. Ya, sudah sepe kalau kata orang. Untuk apa? Nah, itu ditanya sama Allah Ta'ala. Nah, ini 2 dari 4 yang akan ditanya. Saya ambil yang 2 aja karena ini kaitannya dengan ini. Usia kita akan ditanya sama Allah. Umur kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai usia yang berlalu dari diri kita hanya kita sibuk untuk mengejar dunia, lupa ibadah, sholat ditinggalkan. Karena kita lihat banyak kaum muslimin sekarang karena obsesi mereka terhadap dunia, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat dalam urusan duniawi. Mereka rela mengorbankan sholat mereka, rela mengorbankan puasa mereka, mengorbankan ibadah-ibadah mereka yang lainnya. Bahkan mereka itu rela untuk 24 jam melek supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Banyak. Kita ya kalau lembur kuat, tapi coba kalau suruh sholat malam, beratnya na'udzubillah. Kita kalau disuruh lembur kerja kuat. Coba lihat, banyak di antara kita ketika dipanggil sama pimpinan kita, kamu standby di rumah sebelum sholat subuh, jam 3 sudah ada di rumah pimpinannya. Tapi coba kalau Allah mengatakan 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, masjid sepi, kalian datang. Ya, kapan ramainya? Bulan Ramadan. Itu pun hari pertama, hari kedua, sama 3 hari terakhir sebelum Lebaran. Sisanya close. Coba urusan dunia, kerjaan, akhir bulan, mata ini rela melek. Kopi, luar biasa sudah tuh. Suplemennya, yang penting laporan akhir bulan selesai. Tapi tidak pernah kita mikir laporan akhir tahun untuk amal ibadah kita, pernah nggak? Nggak pernah. Puasa yang datang setiap tahun itu selalu kita anggap ya sebagai ibadah rutinan aja. Tidak pernah ada yang istimewa, tidak pernah kita berpikir, oh tahun kemarin saya nggak full sholat tarawihnya karena sakit. Hari ini tahun ini harus. Jarang yang demikian kita itu. Kita selalu berpikir kalau sudah datang bulan Ramadan, satu berburu takjil, yang kedua pindah masjid untuk cari buka puasa. Ya kan? Yang ketiga ngabuburit. Nah ini nih. Yang keempat, kalau dia pedagang, tempat dia panen raya untuk jualan. Ya, kita hanya berpikirnya demikian. Tapi coba kalau urusan dunia luar biasa. Sampai tiba usianya lupa sama Allah Ta'ala. Itu ayat yang kedua. Sampai mereka dimasukkan ke dalam kuburan, baru mereka itu sadar akan usia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali mereka kelak akan mengetahuinya. Kemudian sekali-kali mereka kelak akan mengetahuinya. Nah, Allah mengulang 2 kali ayat ini, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dengan redaksi yang sama. Kata para ulama, ayat yang kedua itu sebagai penegasan terhadap ayat yang sebelumnya. Jadi ayat yang keempat itu untuk mempertegas kembali ayat yang ketiga. Makanya Allah mengulangi 2 kali redaksi ayat tersebut dengan menambahkan summa, kemudian. Yang itu sebagai penegasan bahwasanya kelak kita itu akan mengetahuinya. Apa yang akan kita ketahui? Kata Imam Ibnu Katsir di sini, ma hakadza yambagi an yulhihim at-takatsur an taatillah wa sawfa ta'lamun akibat tasyaghulihim bit-takatsur. Maka kelak mereka itu pasti akan mengetahui perkara yang sangat dahsyat dari lalainya mereka terhadap urusan-urusan akhirat. Kelak nanti di akhirat akan paham. Antum coba baca Al-Qur'anul Karim. Betapa banyak orang yang Allah, atau berapa banyak kondisi yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an itu menggambarkan tentang penyesalan orang-orang yang dulu hidup di dunia. Contoh misalkan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-99 sampai 100. Di sini salah satu gambaran terhadap orang-orang yang menyesal di hari kiamat kelak yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadumul maut, sampai datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Apa yang mereka katakan ketika kematian itu datang kepada mereka? Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Apa yang mereka inginkan? Mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal. Aku nyesal dulu di dunia, kenapa aku tidak sibukkan diriku dengan amalan. Aku sibuk dengan dunia, aku sibuk dengan perkara-perkara ini dan itu segala macam. Aku lupa beramal. Aku menyesal. Sekarang aku ingin balik. Aku minta kesempatan. Maka apa jawaban Allah kepada mereka? Kata Allah Ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, nasi sudah menjadi, sudah selesai sudah. Apa lagi? Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan kepada kita, idza matal insanu faqad qamat qiyamatuhu. Apabila seorang manusia sudah meninggal dunia, maka di saat itulah telah ditegakkan permulaan hari kiamatnya. Saya ulangi, ketika seorang manusia sudah meninggal dunia, itulah permulaan awal dari hari kiamatnya. Kenapa dikatakan demikian? Orang kalau sudah meninggal, sudah terputus amal ibadahnya. Sholat sudah tidak bisa, puasa sudah tidak bisa, ya. Dan dia hanya berharap dari 3 amalan, itu pun kalau dia punya: sedekah jariah, ilmu yang diajarkan yang kemudian diamalkan oleh orang lain, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Kalau kita tidak memiliki ketiga hal ini, maka tidak ada lagi amal ibadah yang bisa kita lakukan. Apa? Sholat tidak bisa. Yang ada kita disolatkan. Sedekah tidak bisa. Yang ada mungkin kita yang disedekahkan oleh keluarga. Itu pun kalau keluarga mau mensedekahkan kita. Panjang ya? Kok panjang banget? Selesai. Kita kasih jeda waktu 10 menit ya, supaya pas mataharinya itu terbitnya lebih sempurna ya. Kita akan lanjutin sini. Jadi kalau kita tidak punya 3 ini, kita tidak ada lagi sumber beramal kita. Yang ada pasti ya sudah, kita akan benar-benar bertumpu pada amalan yang sudah kita lakukan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Nah sekarang kalau amalan yang kita kerjakan itu
cuma setahun. Lah amal itu setahun sebanyak apa setahun itu? Terus dengan amalan yang setahun kita ingin mengejar akhirat, kita ingin menukar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Salat yang baru setahun kita lakukan, itu pun belum tentu ikhlas itu kita kerjakan. Belum tentu khusyuk kita kerjakan salat itu. Terus amal yang seperti itu kita mau menukar dengan akhirat, ya berat ya. Antum lihat potret para sahabat. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan sahabat-sahabat yang lainnya. Meskipun mereka telah dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, tapi tidak menjadikan mereka malas di dalam beribadah. Tidak malas mereka. Ya. Buktinya Utsman bin Affan nangis sampai jenggot beliau basah karena berpikir bagaimana beliau itu bisa selamat di akhirat. Ini Utsman. Sampai-sampai ngadu sama Abu Bakar sama Umar. Ya Abu Bakar, Nabi sudah meninggal dunia, Rasul telah pergi mendahului kita. Aku belum sempat bertanya kepada beliau, apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa selamat di akhirat besok. Sementara kalau kita pikir ya, Utsman itu sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin. Dan Nabi sudah memberikan stempel kepada Utsman bin Affan pasti masuk surga. Tapi meskipun beliau sudah mendapatkan stempel masuk surga, beliau tidak menjadikan itu sebagai bahan yang istilah sebagai sebuah tiket. Oh, aku pasti masuk surga, aku sudah masuk surga. Aku mau ngapa-ngapain terserahlah, karena aku pasti masuk surga. Tidak. Utsman itu setiap malam merenung, setiap malam menangis, setiap malam itu memuhasabah dirinya. Bahkan ketemu sama Abu Bakar dan Umar itu ngadu, Nabi sudah meninggal, aku belum sempat nanya gimana besok aku kalau di akhirat bisa selamat. Itu Utsman. Terus kita lebih Pak, lah opo kita iki sahabat mboten ya dijamin masuk surga juga. Ya nggak ngerti kita, ya toh. Kita beribadah saja belum tentu amal ibadah kita diterima sama Allah. Dosa jalan terus, kemaksiatan jalan terus. Ya. Nah kita ini beda kualitas sama mereka. Kalau mereka yang sudah dijamin masuk surga tetap semangat di dalam beramal, apalagi kita yang tidak dijamin apa-apa. Harusnya logikanya yang belum dijamin itu harus lebih semangat. Harusnya seperti itu. Ini enggak. Ya, jangankan surga, emperannya aja enggak dijamin kita ini. Tapi giliran ibadah, giliran amal, oh masya Allah, paling malas kita ini. Makanya Allah tegaskan di sini, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali pasti mereka akan mengetahuinya, dan pasti mereka akan mengetahuinya. Bagaimana akibat dari perbuatan mereka karena mereka lalai dari mengejar kehidupan akhirat. Ya. Dan kata para ulama, cukuplah hukuman di dunia bagi orang-orang yang lalai dari mengejar akhirat itu, yaitu terdapat kehinaan di dalam diri mereka akan takutnya mereka itu berpisah dari dunia ini. Itu sudah hukuman dari Allah Ta'ala. Ketika kita dalam hati kita nih jamaah ya, nanti kita koreksi aja. Ketika kita ini takut dari berpisah dengan dunia ini, kita takut berpisah dengan apa yang kita miliki di dunia ini, maka ketahuilah itu hukuman dari Allah, bahwasanya kita itu telah dihinakan oleh Allah dengan kita takut berpisah dengan semua itu. Itu kehinaan bagi kita. Ya. Tapi kalau hati kita tidak ada rasa berat untuk berpisah dengan dunia ini, tidak ada rasa berat untuk kita berpisah dengan harta-harta duniawi yang kita miliki, maka dipertahankan, ditingkatkan, berarti Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hati kita condong kepada kehidupan akhirat. Itu aja. Ya. Kalau belum, maka diperbaiki, diobati sebelum datang penyesalan dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali mereka akan mengetahui dengan ilmu yang yakin, ilmu yang pasti.
Apa yang mereka akan ketahui? Ailau ta'lamuna ma amamakum ilman yasilu ilal qulubi lima alhaakum at-takatsur. Niscaya mereka itu kalau benar-benar mereka memahami apa yang sudah menanti mereka di hadapan nanti di akhirat kelak, berupa neraka jahanam, siksa yang tidak akan ada henti-hentinya, niscaya mereka itu akan tobat dari semua itu. Niscaya mereka itu akan kembali kepada Allah, akan mengingat akan kehidupan akhirat. Padahal kalau antum buka Al-Quran itu jamaah sekalian, betapa banyak ayat Al-Quran Allah itu membandingkan antara akhirat dengan dunia, dan selalu akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Ini kita baru berbicara Al-Quran aja loh, belum berbicara hadis Nabi SAW. Ya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dunia ini sebagai tempat yang tidak baik. Mungkin pertanyaannya, Ustaz, kalau Allah menempatkan kita menjadikan dunia ini tempat yang tidak baik, kenapa kita hidup di dunia? Maka jawabannya itu sebagai hukuman bagi manusia karena dulu bapak kita melanggar perintah Allah. Bapak kita Nabi Adam. Ketika di surga, Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Namun ternyata Nabi Adam alaihissalam, beliau itu apa istilahnya, berhasil dirayu oleh iblis sehingga beliau pun mendekati tempat tersebut. Maka sebagai hukumannya Allah menurunkan kita ke dunia ini, tempat yang jelek, tempat yang buruk, sebagai hukuman bagi kita, ya, untuk kemudian nanti kita dikembalikan lagi ke akhirat. Setelah kita menjalani hukuman di dunia, nanti akan dikembalikan lagi kita di akhirat, dikembalikan lagi ke dalam surga. Karena hukum asalnya manusia itu ya hidupnya di dalam surga. Saya ulangi, hukum asal manusia itu hidup di dalam surga. Tapi karena kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan, akhirnya kita dihukum untuk hidup di dunia, dan kita menjalani kehidupan dunia mengumpulkan bekal untuk kita kembali kepada kehidupan akhirat kita, yaitu surga. Jadi kita ini sedang dalam perjalanan menuju kampung kita yang asli. Ini bukan kampung kita, jemaah. Ini bukan tempat tinggal kita ini. Ya. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir mereka memandang dunia ini tempat mereka kembali. Ya. Di sini tempat mereka, itu orang kafir, orang mukmin bukan. Ya. Orang mukmin itu bukan ini tempatnya. Ini sebagai jembatan mereka, perjalanan awal untuk mereka kembali ke kehidupan mereka yang dahulu, kehidupan surga. Ini startnya. Maka di sini saya ingin mengingatkan, salah kalau orang mengatakan, kalau ada orang-orang beriman itu mengatakan, mari kita antar beliau ini ke tempat peristirahatan terakhir. Kotok jemaah, salah. Gimana kita mau bilang itu kuburan tempat peristirahatan terakhir? Sementara kuburan itu adalah tempat yang kedua atau pemberhentian kedua dari pemberhentian kita untuk menuju kehidupan akhirat. Kok bisa kita katakan tempat peristirahatan terakhir? Wong itu baru dimulai untuk kehidupan akhiratnya kok. Artinya kita sudah selesai dari kehidupan dunia, kita masuk ke kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat itu punya step-step yang harus kita lewati. Nah, step pertama itu kuburan. Loh, kok bisa dikatakan tempat peristirahatan terakhir? Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya, "Ya Imam Ahmad, mata roha, kapan kita istirahat?" Apakah tatkala seorang dimasukkan ke dalam kuburannya itu merupakan tempat istirahatnya? Kata Imam Ahmad, bukan. Istirahat itu, kata beliau, indama tadha' qadamaika fil jannah, ketika engkau meletakkan kedua kakimu di dalam surga, itu namanya istirahat. Saya ulangi, istirahat itu bukan ketika seorang dimasukkan ke dalam kuburan, bukan. Tapi istirahat itu, kata Imam Ahmad, ketika engkau meletakkan kedua kakimu di dalam surga, disitulah engkau akan beristirahat. Tidak ada lagi yang kita akan kerjakan, yang ada kita menikmati kenikmatan surga. Sekarang ini kita sedang berusaha untuk kembali nih. Nah, makanya Allah tegaskan di sini,
Andai kan mereka ngerti apa yang sudah Allah siapkan di depan mereka di akhirat kelak berupa azab, berupa neraka jahanam sebagai hukuman dari kelalaian mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan sadar, oh iya, ya wis, tinggalkan sudahnya. Kita mengejar dunia cukup untuk kita ala kadarnya. Kalaupun Allah memberikan kekayaan kepada kita, kita jadikan itu sebagai jembatan untuk kita mengejar akhirat kita. Gitu caranya. Ya. Bukan itu ambisi utama kita hidup. Mari kita dapati ada orang tuh, masya Allah, yang saya sebutkan tadi, rela begadang 24 jam tidak tidur demi untuk mengejar kehidupan dunia yang hanya sedikit. Oleh karena sering saya sampaikan di tempat yang lain, sebenarnya orang Islam itu adalah orang yang berpotensi menjadi orang kaya di atas muka bumi ini. Ya. Jadi orang Islam itu adalah orang yang kaya sebenarnya. Kok bisa? Iya, kan Nabi mengatakan tadi 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma terkadang kita itu ya tidak suka yang sifatnya abstrak. Kita lebih suka kepada yang sifatnya real. Nah, manusia itu suka kepada yang sifatnya real. Antum bilang sholat berjamaah di masjid itu dapat 27 derajat, jarang yang datang. Tapi coba antum bilang sholat di masjid dapat uang 100.000, semuanya datang. Oh iya kan? Benar gak? Kasih 100.000 gitu loh. Ya, umumkan yang sholat di masjid berjamaah subuh dikasih uang 100.000 cash, insya Allah full masjidnya. Mungkin mau dicoba di sini. Ya, tempel pengumuman depan itu. Yang sholat subuh di masjid Puri Maharani dapat uang, gak usah banyak-banyak, 100.000, 50.000 aja. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini, 50.000 itu berarti jamaah. Dapat 50.000 cash, insya Allah. Ya, selama sebulan aja gitu, insya Allah setiap hari pasti full sholat subuhnya di masjid itu. Tapi kalau antum pasang pelang di depan itu jamaah, orang yang sholat subuh di masjid atau sholat 5 waktu di masjid dapat 27 derajat. Jawabannya apa? Sholat di masjid itu hukumnya kan sunnah. Ya, sing penting sholat. Yang salah itu sing gak sholat, kata mereka. Loh iya kan? Iya kan gitu. Ya. Karena manusia itu ya, mereka itu terbentuk untuk memikirkan sesuatu yang sifatnya real jam, bukan yang sifatnya abstrak. Nah, itulah bedanya kita dengan para sahabat dulu. Para sahabat itu sebenarnya sama kayak kita, cuma yang membedakan karena keimanan mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Disuruh infak, disuruh sholat, disuruh perang. Kita aja disuruh jihad, belum jihad beneran nih, disuruh nuntut ilmu aja, datang kajian sekali seminggu, alasannya wakil sekali. Ya. Afwan, ini anak-anak sakit, pertama. Yang kedua, afwan ada ini, ketiga afwan ada ini, segala macam. Ya. Afwan hujan, afwan ini, oh akeh banget alasannya. Maksud saya tuh setiap kajian tuh pasti banyak alasannya gitu loh. Kok alasannya tuh gak habis-habis gitu maksudnya itu. Cerdas manusia gue. Tapi kalau coba antum undang makan, absen pertama dia. Ya, kepada seluruh jamaah hari ini, kepada seluruh teman-teman WA di grup, saya mengundang untuk ada makan-makan di rumah sebagai syukuran dari akikah anak saya. Misalkan, insyaallah saf awal dia datang itu. Iya, enggak mau ketinggalan itu kambingnya itu. Coba kalau kajian, ya Allah jam. Nah, ini Allah katakan, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Andai kan mereka ngerti ya, faham, pasti mereka akan sadar betapa Allah menyiapkan hukuman bagi orang-orang yang lalai dari mengingat kehidupan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lanjutkan sedikit. La tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Bahwasanya kelak mereka itu pasti akan melihat neraka jahanam itu. Adab yang sangat pedih itu pasti akan mereka melihatnya. Makanya coba lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ketika mengejek orang-orang musyrikin, ya. Ketika mengejek orang-orang musyrikin, yang mana orang-orang musyrikin dahulu mereka itu apa istilahnya? Mengolok-olok Nabi.
mengatakan Nabi Muhammad, engkau itu gila ya. Mana akhirat itu, mana neraka itu? Coba tampakkan kepada kami sekarang ini. Coba mana neraka itu? Katanya engkau mengancam kami dengan neraka. Bahkan Abu Jahal dengan sombong mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, ini orang-orang Quraisy, ini Muhammad ini bilang saya orang bodoh. Ya. Karena kan Abu Jahal itu namanya aslinya kan Abul Hakam. Cerdas sebenarnya Abul Hakam itu, tapi kecerdasannya tidak dia gunakan untuk beriman. Akhirnya dicap sebagai Abu Jahal. Ya, bapak bodoh maksudnya Abu Jahal itu. Cerdas sebenarnya, tapi kecerdasan dia tidak gunakan untuk dia beriman kepada Allah. Nah, mereka itu sering membuat jargon kepada Nabi itu apa? Muhammad gila, Muhammad ini tukang bohong. Katanya kita diancam dengan azab api neraka, katanya kita diancam dengan siksa di api neraka. Mana siksa itu sekarang? Coba perlihatkan kepada kami. Kata orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad. Nah, Allah membalas mereka di dalam surat At-Tur pada ayat yang ke-14 dan seterusnya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ketika nanti di akhirat orang-orang musyrikin itu nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Apa kata Allah? Yang pertama, inilah neraka yang kalian dulu dustakan. Kalian tidak percaya itu. Ini satu, diejek sama Allah taala. Dulu kalian bilang sama Muhammad, mana neraka itu nih? Ini neraka ini, kalian lihat sekarang ini. Satu. Yang kedua apa kata Allah? Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah yang kalian lihat ini benar-benar hanya sebuah sihir atau kan memang kalian tidak bisa melihat? Diejek sama Allah taala. Diolok sama Allah. Apakah kalian ini tidak melihat sekarang ini neraka ini? Kalian sudah di dalam neraka. Dulu kalian ejek neraka itu mana? Sekarang kalian sudah di dalam neraka. Kalau memang kalian tidak bisa melihat sekarang atau memang kalian ini benar-benar buta kata Allah taala. Ejekan yang kedua. Ejekan yang ketiga lebih parah lagi. Apa kata Allah taala? Islauha tasbiru, islauha fasbiru, aula tasbiru, sawaun alaikum, innama tujzauna ma kuntum ta'malu. Kalian mau sabar menghadapi azab yang di dalam api neraka atau enggak, tetap saja azabnya ya seperti ini. Misalkan kalau kalian mau bilang, ya udah saya sabar menerima ya azab yang engkau berikan kepada kami dan akan itu tidak akan mengurangi azab itu kepada kalian. Lebih-lebih kalau kalian tidak sabar, tetap aja kondisinya seperti itu. Jadi kalian sekarang ini ditampakkan kepada kalian neraka yang sesungguhnya. Nah, diolok sama Allah taala, diejek sama Allah taala. Kalian ini tidak lihat apa di neraka ini? Dulu kalian mengatakan kepada Nabi Muhammad begini, kalian katakan sebagai pendusta. Muhammad ini tukang bohong, katanya mengancam kami dengan surga neraka. Sekarang mana? Giliran ditampakkan kepada mereka neraka itu, giliran mereka dimasukkan neraka, mereka pun tidak bisa berkata apa-apa. Makanya Allah katakan di sini, la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Kalian pasti akan melihat dan pasti akan melihat. Ainal yakin itu dalam bahasa Arab benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Itu namanya ainal yakin namanya. Benar-benar mereka akan melihat. Pasti akan melihat. Sekarang kita tidak bisa melihat neraka itu jamaah. Tapi kelak di akhirat kita akan melihat neraka itu di atas atau di dalam dengan mata kita sendiri. Bahkan nanti antum baca berkaitan dengan rentetan hari kiamat. Ketika seorang melewati sirat, antara di sirat itu jembatan itu, sirat itu ya, itu di bawahnya itu neraka jahanam. Jadi kita ini berkumpul, contoh ya, ini kita berkumpul di sini, ini surga. Antara ini ke sini itu ada namanya apa? Sirat. Ya, ada namanya sirat. Jadi kalau kita mau ibaratkan ya, ini hanya gambaran saja, kita kribil faham ya. Jangan nanti dibilang siratnya ini lebih tipis daripada bulu ya. Nah, dibentangkan begini. Jadi kita dari sini melewati sirat ini. Di samping sirat ini ada namanya kalalil. Kalalil itu mata pancing itu loh. Itu namanya kalalil itu mata pancing itu. Di kiri dan di kanan. Jadi dia tuh jalannya begini. Jadi ketika orang melewati ini, dia terkena itu. Tapi ada orang-orang yang enggak kena ketika melewati ini. Satu, mereka-mereka yang larinya seperti kuda perang. Yang kedua, yang mereka melewati sirat seperti kedipan mata. Yang ketiga, yang melewati sirat itu seperti petir. Tapi ada yang melewati itu sambil ngesot.
Ya ngesot dia, tapi sampai gitu loh maksudnya. Ya, tapi kena dia. Makanya kata para ulama, kalalil itu ketika mengenai tubuh-tubuh manusia yang melewati sirat itu sebagai penghapus dosa, jadi dia tidak perlu masuk ke dalam api neraka jahanam. Tapi kalau kalalil itu tidak cukup untuk menghapusi dosanya, itulah yang nyemplung nanti ke bawah itu, plung. Ya, nah ini neraka jahanam di bawah ini. Ya. Jadi neraka jahanam di bawah ini, kita plung ke bawah. Ustadz, pertanyaannya, apakah yang melewati sirat itu juga orang kafir? Wallahu a'lam dalam pendapat ini. Pendapat yang paling saya pilih dalam pendapat ini, orang kafir tidak akan melewati sirat karena dia sudah naik bis yang khusus untuk menuju neraka itu. Dia sudah ada lane sendiri dia. Ya. Jadi orang kafir tidak akan melewati sirat ini. Ini pendapat yang saya pilih. Tapi ada pendapat yang mengatakan dia akan melewati, tapi dia langsung nyemplung. Ya, dia langsung nyemplung. Tapi ada yang mengatakan dia tidak melewati sirat itu. Dia langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik sama Allah. Karena pada hakikatnya orang yang mati di atas kesyirikan berarti dia telah menjadi orang kafir, kan gitu. Ya, karena dia telah melepas keislamannya dengan kesyirikannya. Bisa dipahami jemaah ya? Ya. Yang melewati ini itu orang mukmin yang satu mukmin yang tidak ada dosanya, yang kedua dosa kecilnya, yang ketiga dosa besar. Dosa besar yang memang harus dibersihkan dulu di dalam api neraka, mau tidak mau harus dibersihkan, masuk dia ke dalam api neraka jahanam itu. Nah, kata Allah Taala diulang di sini, kalian pasti akan melihat dengan mata kalian sendiri, baru kita akan sadar, oh iya ya. Ya. Tapi pada saat itu sudah nggak ada lagi istilahnya, aduh saya menyesal, saya mau kembali ke dunia. Tidak ada seperti itu. Yang ada kita siap untuk menerima segala hukumannya. Makanya Allah ingatkan kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang terakhir, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kelak Allah akan bertanya kepada kita tentang kenikmatan yang kita habiskan di atas muka bumi ini. Kita kembali ke hadis yang saya sebutkan tadi. 4 pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tadi saya sebutkan 2 kan? Usia dan masa muda. Sisa 2. Kata Nabi SAW, ini kaitannya dengan ayat yang ke-8 ini. Yang ketiga, di antara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, an ilmihi fima amila, tentang ilmunya. Untuk apa dia gunakan ilmu ini? Apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak? Ya, apakah dia ini mengajarkan ilmunya atau tidak? Jadi ilmu yang kita pelajari itu ada 2 konsekuensi jamaah. Yang pertama diajarkan, yang kedua diamalkan. Harus diajarkan. Paling tidak antum ngajarin kepada istri dan anak-anak antum. Ya, kalau antum punya istri-istri ya sudah, istri-istri dan anak-anak antum. Ya. Kalau satu istrinya istri aja. Ya. Jadi saya ulangi, ilmu yang kita pelajari, konsekuensi yang pertama harus diajarkan. Jangan disimpan. Jangan masuk surga sendiri. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Tugas orang tua itu genggam tangan istri, tangan anak, bawa mereka itu untuk masuk-masuk, untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Itu tugasnya seorang bapak. Tugasnya suami. Pegang tangannya. Bagaimana cara megang tangannya? Kan tidak bisa Ustaz. Ajarkan mereka ilmu. Istri yang dinasehati supaya menjadi istri yang soleha, istri yang sabar, istri yang taat kepada suaminya. Dan seorang istri ini saya nasihati kepada istri, kalau dinasehati sama suaminya selama itu kebaikan, dengar. Kalau diperintahkan sama suaminya untuk melakukan ketaatan, lakukan. Karena di balik semua itu Nabi memberikan jaminan yang luar biasa kepada istri. Apa kata Nabi SAW? Idza sholatil mar'atu khamsaha wa hafizat farjaha wa shoma syahraha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabi syi'ti laha. Kalau seorang wanita menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya terutama di saat suaminya tidak ada bersamanya, kemudian dia mentaati suaminya, katakan kepada wanita seperti ini, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga yang engkau mau. Laki-laki tidak ada hadis seperti itu. Mohon maaf Pak, kita tidak ada. Istri ya. Itu yang pertama, mengajarkan kepada anak, diajarkan.
Ibu-ibu ngajarkan kepada anaknya tentang ilmu agama yang sudah kita pelajari, jangan disimpan sendiri. Yang kedua, nah konsekuensi dari ilmu itu diamalkan. Kenapa harus diamalkan? Supaya kita tidak termasuk ke dalam sifatnya orang Yahudi. Orang Yahudi punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Dan perlu dipahami, orang jahil dibandingkan orang alim, ketika sama-sama tidak beramal, orang alim itu lebih parah dosanya daripada orang jahil. Saya ulangi ya. Orang alim sama orang jahil, ketika dia itu tidak sama-sama beramal, orang alim itu lebih parah dosanya. Lebih parah karena dia sudah tahu tapi tidak diamalkan. Parahnya di situ. Ya. Makanya harus diamalkan ilmu tersebut. Ustadz, saya itu belum bisa mengamalkan secara 100%. Allah itu ketika dalam pengamalan tidak menyuruh kita untuk istilahnya apa ya? Sampai membebani diri kita. Allah memberikan sebuah batasan, fattaqullaha mastata'tum. Apa yang mampu kalian amalkan, diamalkan dulu. Adapun yang belum mampu diamalkan, maka itu kita berusaha untuk kita amalkan. Sedangkan yang keempat yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan ini masuk ke dalam pembahasan ayat ini, an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya. Yang pertama pertanyaannya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia habiskan. Ini ditanya nanti di hari kiamat, jemaah. Ya. Makanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu ditanya sama Allah di hari kiamat. Hei fulan, saya kasih kamu uang 30 miliar dulu. Nah, kamu gunakan untuk apa? Oh, saya pakai untuk nikah lagi, Allah. Nah, beda hal kalau itu. Saya pakai untuk begini. Nah, itu harus dipersiapkan sekarang jawabannya. Karena Allah mengatakan latus alunna yauma idzin anin naim. Antum lihat ayat itu. Ayat itu diawali dengan lam. Ya, ada lamnya. Ini enggak ada papan tulis ya. Ada lam. Lam itu dalam bahasa Arab disebut dengan taukid. Kemudian di akhirnya ada nun lagi. Nun di situ dalam bahasa Arab juga disebut dengan nun taukid. Jadi Allah memberikan dua penekanan di dalam ayat itu. Latus alunna. Dan ini sebagai penegasan, pasti Allah akan bertanya kepada kita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika Allah sudah berjanji, Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Kalau Allah sudah bilang akan ditanya, pasti kita akan ditanya di hari kiamat. Oleh karenanya, masyarul muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kelak semua kita akan mengetahui apa yang Allah sudah siapkan bagi kita dari orang-orang yang lalai dari mengingat akhirat dan kita sibuk terhadap kehidupan dunia. Jadi kesimpulannya, tidak apa-apa antum kejar dunia, tapi jangan lupa beribadah kepada Allah. Silakan antum mencari dunia, tapi jangan lupa ketika waktunya sholat, ketika waktunya ibadah, kita ibadah kepada Allah. Ketika waktunya kita harus mentaati Allah, kita mentaati Allah. Karena di balik semua itu ada keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semuanya. Tapi ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, karena ini waktunya sudah lumayan jauh ya. Jadi untuk tanya jawab dipending dulu. Ya, dipending dulu tanya jawabnya. Insyaallah nanti kita tanya jawabnya pada pertemuan yang lainnya saja. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu kita, dan semoga kita ini diwafatkan di atas husnul khatimah, dan kita telah diberikan oleh Allah kemudahan untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti kelak tatkala kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas perhatian dari para jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.